Sobat rekan-rekan pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Saat ini saya akan menyampaikan diabaikan tanpa kejelasan. Kenapa dia tiba-tiba menjauh tanpa alasan? Apa yang harus dilakukan? Jadi, si doi tiba-tiba menjauh dan menghilang. Bisa jadi kamu tuh kena ghosting. Ghosting menjadi sebuah kosakata yang merambah ke kehidupan sehari-hari di era digital. Sudah tahu kamu ghosting? Ghosting tidak akan menghentikan semua bentuk komunikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ghosting juga salah satu bentuk dari silent treatment. Konsep ini berkembang ke dalam percakapan media sosial. Ya. Fenomena ghosting ini berkembang semacam budaya dalam kehidupan sosial media, di mana orang yang di-ghosting itu ditinggalkan tanpa kejelasan. Jadi yang ditinggalkan merasa kehilangan arah dalam hubungan. Jadi contoh dan ciri di ghosting adalah yang pertama, hilangnya komunikasi secara tiba-tiba. Seringkali ghosting dimulai dengan penghentian komunikasi yang tiba-tiba. Pesan teks tidak dibalas, panggilan telepon diabaikan, dan aktivitas media sosial berhenti. Korban ghosting seringkali dibiarkan bingung, bertanya-tanya apa yang telah terjadi dan mengapa hubungan berubah secara drastis. Yang kedua, lebih dingin dalam berinteraksi. Ciri khas ghosting yang lainnya adalah perubahan tiba-tiba dari hubungan yang hangat menjadi dingin. Seorang yang dapat tiba-tiba menjauh tanpa memberikan kejelasan, menimbulkan ketegangan dan ketidaknyamanan. Korban tidak hanya mengalami hati yang hancur, tapi juga mengalami kebingungan dalam kelanjutan hubungan. Ketiga, ketidakpastian dalam hubungan. Ketidakpastian menjadi makanan sehari-hari bagi mereka yang terkena ghosting jika tidak ada penjelasan atau pemberitahuan tentang status hubungan mereka. Banyak yang mengalami ghosting meskipun sudah berada di dalam hubungan yang serius. Bahkan beberapa terjadi saat hubungan mereka mencapai tahap pernikahan. Keempat, tidak memberikan penjelasan. Ketiadaan penjelasan atau alasan yang diberikan juga merupakan ciri ghosting. Korban akan kesulitan memahami apa yang salah atau mengapa teman pasangan mereka tiba-tiba menjauh. Jadi kenapa itu terjadi? Jadi bingung. Hal ini membuat mereka bingung dan terus berspekulasi. Dan yang kelima, menghilang dari kehidupan. Di tingkat ekstrim, ghosting tidak hanya menghilangkan komunikasi, tapi juga menghilang dari kehidupan korban. Ini dapat membuat korban merasa kehilangan tidak hanya hubungan, tapi juga merasa kehilangan atas bagian dari diri mereka sendiri yang pernah terlibat dalam interaksi dengan pelaku. Ada 6 penyebab ghosting. Ingin menghindari konflik secara langsung. Kedua, tidak bisa menangani emosi. Ketiga, tidak lagi menganggap hubungan yang sebagai prioritas. Keempat, tidak ingin bertanggung jawab. Kelima, ketakutan akan reaksi pasangan. Dan yang keenam, memiliki kondisi hidup atau kesehatan mental yang sulit. Nah, cara menghadapi di ghosting, ya, yang pertama, berikan waktu untuk menenangkan diri. Kalau kamu jadi korban ghosting, ya, kamu butuh waktu untuk menenangkan diri kamu dan meresapi perasaan sebagai langkah pertama yang penting. Kedua, jangan menyalahkan diri sendiri. Karena di ghosting itu bukan disebabkan oleh kesalahan diri kamu sendiri, namun karena keputusan orang lain. Yang ketiga, jangan terlalu memikirkan penyebab ghosting. Kenapa ini terjadi? Nggak usah dipikirin, karena itu sudah terjadi. Fokus saja dengan diri kamu untuk memperbaiki diri kamu ke depan. Yang keempat, cari dukungan emosional dari teman dan keluarga. Bicaralah dengan orang-orang yang peduli yang membantumu mengatasi rasa kehilangan dan kebingungan. Yang kelima, pertimbangan konseling profesional. Dan yang keenam, tetap terbuka untuk komunikasi. Ya. Dan yang ketujuh, hindari balas dendam. Ya. Demikian dari saya. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share. Terima kasih.